Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Di sini akan menjelaskan tentang tema hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami kronologi dakwah Nabi di Madinah. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang terakhir yaitu meneladani nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, memasuki pembahasan pertama yaitu tentang kronologi kenapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, Rasulullah ini sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat muslim di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari kaum Quraisy. Semakin hari terornya itu semakin bertubi-tubi sehingga Nabi ini berpikir untuk mencari solusinya, bagaimana untuk mencari jalan keluar semuanya ini, hingga perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab terus harus berjalan, tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Nah, ini Allah SWT sangat sayang kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sulit dan mencekam tersebut, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Lalu Nabi Muhammad pun hijrah ke Madinah. Oke, sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan kaum kafir ini mulai meningkat. Berbagai cara yang dilakukan kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW ini menyerukan Islam di Makkah, tetapi hasilnya hanya sedikit saja yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang terdekatnya, justru istrinya yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib ini berpulang ke rahmatullah dalam hampir bersamaan. Nah, kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah yang serius bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan dakwahnya Islam di Makkah. Nah, peristiwa ini sangat menyedihkan dan ini kemudian disebut dengan tahun duka cita yang disebut dengan istilah Amul Husni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW ini mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa ini terjadi setahun sebelum hijriah ke Madinah, tepatnya pada 27 Rajab tahun 620 Masehi. Nah, pada peristiwa itu Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, Isra Mi'raj sendiri, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Nah, namun kabar ini membuat kaum kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW ini melakukan kebohongan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan untuk pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW ini terus digalakkan. Setelah Allah SWT menyuruh untuk hijrah, maka Nabi Muhammad pun melakukan hijrah ke Madinah. Yaitu poin kedua, yaitu berita gembira dari kota Yasrib.
Yang pertama yaitu pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khosraj. Oke, berita gembira dari kota Yasrib. Nah, pada awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini bertemu orang Yasrib dari kabilah Khosraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajaran dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam pada masyarakat Yasrib lainnya. Nah, pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman lainnya sebagai utusan kabilah Khosraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat bernama Aqobah. Nah, yang isinya ini, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu yang lain. Yang kedua, kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Dan kami tidak akan saling memfitnah dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib ini datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah II ini diikuti oleh 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW didampingi pamannya yaitu Hamzah. Nah, isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW ini mendapat kesan yang bahwa Islam telah siap berkembang besar di kota Yasrib. Nah, kenyataan ini membuat Nabi SAW untuk memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Terus sementara Nabi Muhammad SAW ini bertahan di Makkah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana Nabi Muhammad SAW hijrah didengar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy ini pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum kafir Quraisy ini khawatir Islam akan berkembang besar di Yasrib. Mereka menyuruh para pemudanya untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Nah, Nabi Muhammad SAW ini membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Nah, atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW ini berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Nah, tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW ini meninggalkan rumahnya, para pemuda yang menjaga rumahnya Nabi Muhammad tersebut bangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuhnya. Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi karena hanya pertolongan karena Allah. Oke, ke poin selanjutnya yaitu perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya tempat persembunyiannya itu selain Abdullah bin Abu Bakar dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Asma.
dan pembantu mereka Amir bin Fuhaira. Nah, tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad beserta ayahnya. Nah, pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan pembekalan yang diberikan oleh putrinya supaya aman dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Nah, Abdullah bin Uraikid dari Bani Nu'ail diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nah, ini orang kafir Quraisy ini mengadakan sayembara siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur. Hal ini berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah petanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Makkah. Nah, selama 7 hari di 7 malam terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah SWT membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah SWT akan selalu bersama mereka. Nah, di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW ini singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Nah, di sana beliau ini membangun sebuah masjid. Nah, masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Nah, beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Nah, salatlah beliau di sana. Inilah salat Jumat yang pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Poin yang terakhir yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW ini membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk di Madinah. Nah, yaitu langkah pertama yaitu membangun masjid. Nah, pembangunan masjid ini dibangun Rasulullah SAW bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi seluruh kegiatan Nabi di Madinah
Di antaranya fungsi masjid pada zaman Nabi sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah SAW dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Langkah kedua yaitu Nabi Muhammad SAW ini mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Nah, Muhajirin apa sih? Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Nah, setiap orang Ansor ini mengakui orang Muhajirin adalah saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Langkah ini mendapat simpati dari seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang Muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumahnya sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Langkah yang terakhir yaitu merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Piagam yang berlaku bagi masyarakat muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah